Perluasan makna dalam terjemah. Materi mata kuliah terjemah oleh Ahmad Frank, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Terjemah sangat berhubungan erat dengan makna. Namun dalam kenyataannya, makna sangat fleksibel, terutama ketika diterapkan pada sebuah teks yang utuh. Hal ini juga terjadi pada makna denotatif, yang merupakan makna yang sebenarnya untuk menyampaikan sesuatu yang belum mengalami perubahan makna yang sesuai dan mengacu pada makna yang terdapat di kamus. Dalam proses terjemah, mencari padanan kata bahasa sumber dan bahasa sasaran yang sepadan secara sempurna sangat sulit. Yang sering terjadi justru padanan kata yang dianggap memiliki kesepadanan semantis paling dekat ternyata memiliki cakupan makna yang lebih luas atau lebih sempit. Sebagai contoh, ketika menerjemahkan kata dalam bahasa Arab amun dan kholun yang sama-sama diterjemahkan dengan kata paman dalam bahasa Indonesia. Padahal kata paman dalam bahasa Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas dari kata dalam bahasa Arab amun dan kholun, karena kata paman adalah saudara laki-laki ibu atau ayah. Sementara kata amun hanya mencakup saudara laki-laki ayah, dan kata kholun hanya mencakup saudara laki-laki ibu. Sehingga makna denotatif kata paman memiliki cakupan makna yang lebih luas dari makna kata amun dan kholun, karena kata paman mencakup semua, baik saudara laki-laki ibu maupun saudara laki-laki ayah. Penerjemahan kata bahasa Arab amun dan kholun dengan kata paman membawa implikasi hasil terjemahan memiliki cakupan makna yang lebih luas dan lebih umum. Proses ini disebut perluasan makna dalam terjemah. Hubungan antara kata paman dengan kata amun dan antara kata paman dengan kata kholun dikenal dengan sebutan hyperonimi, hyponimi. Hyperonimi adalah kata yang memiliki cakupan makna lebih umum, sedangkan hyponimi adalah sebuah kata yang memiliki cakupan makna yang lebih sempit atau spesifik dari kata lain. Jadi kedua kata amun dan kholun adalah hyponimi dari kata paman. Contoh lain ketika menerjemahkan kata ganti bahasa Arab anta yang digunakan sebagai kata ganti orang kedua tunggal laki-laki. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata ganti kamu digunakan sebagai kata ganti orang kedua tunggal tanpa membedakan untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Proses terjemah mencakup upaya untuk menyampaikan pesan bahasa sumber dengan bahasa sasaran dengan menekan sekecil mungkin peluang kehilangan informasi yang terkandung dalam teks sumber, sehingga diperoleh ketepatan dan kesetaraan informasi antara teks sumber dan teks sasaran. Fenomena hyperonimi dan hyponimi yang dalam konteks terjemah bersifat lintas bahasa, sehingga memerlukan perlakuan khusus untuk menjaga keutuhan dan kelengkapan pesan teks sumber dalam teks sasaran. Hal ini terjadi karena tidak selalu ada padanan kata yang sempurna dari sebuah kata bahasa sumber. Oleh karena itu, seorang penerjemah harus cermat dan jeli menyikapi fenomena hyperonimi hyponimi agar hasil terjemahannya merepresentasikan isi pesan teks sumber. Penerjemahan kata bahasa dalam bahasa Arab ke dalam kata bahasa Indonesia membawa implikasi hasil terjemahan memiliki cakupan makna yang lebih luas dan lebih umum. Proses ini disebut perluasan makna dalam terjemah. Perluasan makna dalam terjemah bisa dibenarkan jika dalam bahasa sasaran tidak ditemukan alternatif padanan kata yang sesuai dan informasi tambahan yang hilang tidak terlalu penting sehingga tidak sampai merusak keutuhan pesan teks sumber. Latihan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan pengertian perluasan makna dalam terjemah. 2. Jelaskan perbedaan karakteristik perluasan makna dalam terjemah. 3. Terjemahkan teks di bawah ini dengan menerapkan perluasan makna dalam terjemah secara tepat.